Ketika seseorang itu matang, dunia luar itu, semua yang terjadi di dunia luar itu akan membawanya kepada Allah. Jadi badai atau ujian hidup yang kita hadapi, nah, dan setiap kita saya kira punya masalah-masalah sendiri dalam hidupnya, itu tidak mungkin kita bisa mengubahnya kalau kita fokusnya di dunia luar. Mungkin bisa mengubah, tapi perubahan itu pasti tidak seakar-akarnya. Banyak orang yang masih mentah, yang hatinya masih mentah, dia nggak merasa. Jadi dia merasa yang menggerakkan itu dirinya. Maka itu menjadi gerakan ketika orang merasa bahwa yang menggerakkan adalah aku, dia terkungkung di dalam dunia dualitas. Nggak apa-apa beribadah taklif itu nggak apa-apa, memang kita disebut mukallaf kan. Dan orang itu kita ini kan disebut mukallaf yang tertaklif, nggak masalah. Tetapi mintalah kepada Allah hidayah agar kita melampaui taklif itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali lagi di Rumat Ngaji Rumi sebagai terapi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang bait Rumi yang membedakan antara pejalan yang masih mentah sama pejalan yang sudah matang. Baitnya ada di kitab 1, bait ke 1603. Nah, kita bacakan syairnya. Bagi pemilih hati, meskipun makan racun mematikan, tak akan membahayakan dirinya. Karena telah mencapai kesehatan jiwa dan terbebaskan dari menahan nafsu, sementara pencari yang masih tertinggal kepanasan dalam demam. Kata Nabi, wahai pencari jatah, sadarlah, jangan lawan siapa yang kau tuju. Dalam dirimu ada Namrud, jangan dekati api. Jika ingin berjalan ke api, mula-mula jadilah Ibrahim. Kau bukan perenang dan bukan pelaut. Jangan campakkan dirimu dengan keakuanmu ke dalam lautan. Ia mampu membawa mutiara dari kedalaman lautan, mampu meraih keuntungan dari kerugian-kerugian. Bagi manusia sempurna, tanah di tangannya berubah menjadi emas. Bagi manusia lemah, emas yang telah diangkut menjadi abu. Karena Tuhan telah menerima orang itu, tangannya dalam setiap perbuatan adalah tangan ilahi. Tangan manusia yang lemah adalah tangan setan dan iblis, terpenjara dalam taklif dan makar setan. Jika kejahilan datang pada manusia sempurna, berubah menjadi pengetahuan. Pengetahuan yang datang pada manusia lemah menjadi kejahilan. Nah, ini ketara banget, ada perbandingan antara dua ya Pak. Yang mentah dan yang udah matang. Monggo ditawil Pak. Jadi ini pada intinya itu kan tentu begini Mas Wate ya. Ketika kita membedakan dua hal, ini antara yang mentah dengan yang matang, itu jangan nanti lalu hasilnya ketika kita merasa dimentah lalu kita marah, itu jangan. Karena itu nanti akan berisiko mempersulit perjalanan spiritual. Jadi setiap kita membaca misalnya level nafas misalnya ya, kan ada amarah sampai kamilah. Lalu kita merasa masih di level rendah misalnya, masih berada di lawamah misalnya. Kita menilai diri kita begitu. Itu harus kita terima apa adanya ya. Jangan lalu memarah diri, jangan marah kepada diri kita. Nah, itu saya sampaikan itu dulu biar nanti tidak menimbulkan. Justru kita membaca misalnya ini cerita Rumi gini, hasilnya malah bisa jadi malah melawan diri, malah dirinya nanti dimarahin gitu. Nanti kalau seperti itu nanti malah justru kesulitan, karena nanti akan ada diri lain yang muncul yang menyulitkan, yaitu diri yang marah itu. Maka diterima. Nah, kita membaca seperti ini, itu fungsinya itu sebenarnya jadi ketika kita menerimanya justru kita nanti bisa naik. Pada saat kita, karena rumusnya Rumi kan rumus ya, semua tunduk di dalam singgasana cinta.
pada saat kita mencintai sesuatu apa adanya, dia tunduk. Nah, kalau Mas Fatih mencintai apapun yang level Mas Fatih sekarang ada di situ, Mas Fatih menerimanya apa adanya, nanti justru dipermudah untuk diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, jadi itu penting sekali. Saya perlu menyampaikan itu. Jangan sampai membaca gitu malah nanti frustrasi ya. Nah, itu jangan sampai. Di sini kan juga ya seorang yang pemula, masih seorang yang masih mentah, itu diharuskan untuk berusaha gitu kan Pak. Iya. Berusaha menuju ke kematangan tadi. Ya, jadi menuju ke kematangan itu, usaha menuju kematangan harus dilandasi sikap penerimaan, ya, sikap qanaah. Nah, di sini itu sebenarnya sangat indah ini ya, apa yang disampaikan oleh Rumi. Sebenarnya kan kuncinya di bait yang 1603 ya. Bagi pemilik hati, ya ini orang yang sudah sampai maksudnya ya. Kalau Rumi kemarin ada ya, kamu mentah, terbakar, dimasak, terbakar. Kamu mentah, matang lalu terbakar ya. Nah, itu. Nah, orang yang sudah sampai, sudah terbakar itu, meskipun makan racun mematikan, tak bisa membahayakan dirinya. Jadi orang yang melampaui diri Mas Fatih ya, atau orang yang fana, itu sebenarnya tidak akan membahayakan dirinya sesuatu yang terjadi di luar sana, bahkan kalau itu racun sekalipun. Ya kalau sederhananya begini, ini kan bahasa puisi ya. Saya misalnya ngapusi Mas Fatih, saya membohongi Mas Fatih, atau saya menipu Mas Fatih. Kalau Mas Fatih dalam jiwa yang mentah, belum matang, tipuan saya jadi racun betul. Mas Fatih bisa marah betul, bisa mungkin dendam, mungkin bertahun-tahun lamanya, bertahun-tahun ke depan Mas Fatih betul-betul apa yang saya lakukan itu menjadi racun bagi Mas Fatih. Ya menyakiti. Menyakiti menurut Mas Fatih ya, karena Mas Fatih masih mentah. Tapi ternyata Mas Fatih itu kematangan jiwanya luar biasa. Kematangan, bahkan mungkin sudah terbakar. Mas Fatih ketika saya tipu, saya apusi, saya menipu Mas Fatih, itu malah jadi obat. Itu malah menjadi sangat berharga bagi Mas Fatih. Itu menunjukkan kematangan. Nah, jadi ketika seseorang itu matang, dunia luar itu, semua yang terjadi di dunia luar itu akan membawanya kepada Allah ya. Ini kalau bahasa sederhananya, akan membawa Mas Fatih ke dalam ketauhidan, akan membawa Mas Fatih semakin dalam di dalam kebahagiaannya. Itu kalau orang, makanya ini yang 1606 itu, dalam dirimu ada Namrud, jangan dekati api. Jika ingin berjalan ke api, mula-mula jadilah Ibrahim. Nah, kalau Mas Fatih saya kayak Namrud, ya kalau kita ini sifatnya masih egoistik. Ya kalau kita ini masih egoistik, ya kalau ada api ya menderita. Nah, tapi kalau Ibrahim masuk lagi nggak apa-apa juga. Masuk ke dalam api, dibakar di dalam api ya nggak apa-apa bagi Ibrahim. Maka yang penting kan begini Mas ya. Yang penting itu api atau enggak, bukan itu yang penting. Jadi yang penting itu di sana api atau enggak, di sana jelek apa buruk kan. Kalau orang masih mentah ya baik buruk itu begitu mendominasi. Ya masih mandang baik buruk, dualitas sudah sesuatu yang sangat kental ya di dalam hatinya. Tetapi kalau sudah jadi Ibrahim ya enggak apa-apa. Nah, sehingga yang penting itu bukan mengubah dualitas di luar, Mas. Yang penting jadilah Ibrahim. Ya gitu. Karena kalau kita menuntut dunia luar yang berubah, orang yang egoistik itu biasanya kan sifatnya begitu, menuntut dunia liar yang berubah ya. Karena dia merasa bahwa kebahagiaanku tergantung dunia di luar sana. Itu menurut orang yang dualitas loh ya. Tapi bagi orang yang matang seperti Ibrahim, ya api nggak apa-apa, air nggak apa-apa. Ya, Ibrahim ketika ini tentu simbolik ya. Ya ini jangan terus nanti, wah aku sudah Ibrahim, aku tak bakar diri ya. Bukan, ini simbolik. Api itu simbol sesuatu yang menurut ego nggak enak. Ya menurut ego misalnya ditipu. Tadi Mas Fatih contohnya ya, gagal, patah hati, putus cinta. Nah, itu kan namanya apa? Namanya api ya. Kan orang enak itu. Tapi nek kamu Ibrahim nggak masalah. Kalau kamu Namrud ya jadi masalah ya. Dan itu kan diulang oleh Rumi.
Kau bukan perenang dan bukan pelaut, jangan campakkan dirimu dengan keakuanmu di dalam lautan. Ya sajane ora segorone sing salah, lautnya ya begitu. Tapi bagi si pelaut atau bagi si perenang yang handal nggak masalah laut. Masalah, iya. Tapi bagi sing ora iso renang ya masalah betul. Jadi badai atau apa ujian hidup yang kita hadapi. Nah, dan setiap kita saya kira punya masalah-masalah sendiri dalam hidupnya. Itu tidak mungkin kita bisa mengubahnya kalau kita fokusnya di dunia luar. Mungkin bisa mengubah, tapi perubahan itu pasti tidak seakar-akarnya. Jadi Mas Fatih kalau nanti, ya saya itu sering mencontohkan ini sebenarnya yang dalam keluarga Mas Fatih. Nah. Dalam keluarga itu kan gini ya, anak itu kan tampaknya bisa dikendalikan oleh bapaknya. Iya. Tampaknya ya, itu hanya tampaknya. Tetapi betulkah? Ya, nyatanya saya punya anak 3 yang ternyata nggak bisa saya kendalikan. Nggak bisa saya kendalikan itu maksudnya mereka punya loh, anak saya 3 itu beda-beda kan sifatnya. Ternyata yang satu begini, yang satu begini, yang satu begini. Padahal saya ngerengkuhnya sama. Nah ternyata yang anak satu punya kecenderungan begini, anak yang kedua punya kecenderungan begini, anak yang ketiga punya kecenderungan begini. Bahkan kepada anak sekalipun kita nggak bisa mengendalikan. Mungkin kita bisa mengendalikan fisiknya. Misalnya saya suruh sholat kamu gitu. Dia mungkin sholat Mas Wati. Tetapi pertanyaannya, betulkah dia sholat dengan hatinya? Nah itu sama sekali bukan kendali saya kan. Kalau dohirnya saya bisa kendalikan. Saya misalnya kalau di klinik, saya bisa mengubah terapis saya fisiknya. Kamu harus menghormati saya. Kamu harus datang tepat waktu. Kamu harus disiplin. Itu mungkin fisiknya bisa saya kendalikan. Tetapi hatinya apakah bisa kita kendalikan? Emosionalnya itu ya? Emosionalnya apakah bisa kita kendalikan? Sehingga begini Mas Wati. Kalau kita ingin mengubah hatinya orang, ya nggak bisa. Nah kalau kita berharap begitu kan menderita terus. Nah menderita terus. Oh, saya harus bisa mengendalikan. Ya kapannya nesu apa nesu kalau Indonesia itu apa? Ya, marah. Ya marah jengkel terus. Nah, iya kan jengkel terus. Maka sebenarnya kita ketika kita menjalani hidup yang paling penting bukan perubahan eksternal. Yang paling penting perubahan internal. Cuma uniknya ketika internal itu berubah, itu uniknya dunia itu ikut berubah. Itu uniknya ya, makanya Samsi atau mungkin apa gurunya Jalaluddin Rumi siapa? Syamsul Tabriz ya, itu kalau nggak keliru ya, itu beliau yang berkata, ya kalau keliru nggak apa-apa, beliau ini kata-katanya indah lah. Ketika hatimu damai, maka alam semesta akan pasrah. itu kata-kata, kalau nggak keliru kata Syamsul Tabriz itu. Itu beliau berkata begitu, ketika hatimu damai, ketika engkau tenang, alam semesta akan pasrah. Maksudnya, ya itu kan sangat sesuai dengan apa ayat Al-Quran yang sering saya baca. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Orang itu, lingkungan itu baru berubah ketika diri kita berubah. Maka kalau orang ini Mas Fatih, orang yang masuk atau berada di level apa tadi? Level yang sudah matang, itu ia mampu membawa mutiara dari kedalaman lautan, mampu mengubah keuntungan dari kerugian-kerugian. Lu mutiara itu kan sebenarnya nggak Mas Fatih, perjalanan jadi mutiara itu menyakitkan loh. Jadi mutiara itu kan ada sesuatu logam masuk ke kerang, ya. Dan kerang itu kesakitan ketika masuk itu. Nyimpen logam itu. Nah, mulianya logam dari logam biasa menuju mutiara itu mengalami proses kesakitan. Secara fisik pasti, secara fisik lah ya. Makanya kemarin sama Mas Fatih apa sama Kak Ami ya, yang saya bilang bahwa sesungguhnya kalau secara syariat perjalanan menuju Allah itu bisa nggak enak memang. Secara syariat ya, kan ya sama Kak Ami yang saya bilang, misalnya tidak puasa Ramadan, ya secara syariat kan begitu. Subuh bengi-bengi Mas Fatih baru malamnya ngobrol sama temennya, ngopi sampai malam, subuh kontangi. Itu kan sesuatu yang nggak enak gitu. Memang secara fisik itu begitu. Tetapi kalau kita melampauinya, itu nanti seperti mutiara yang seperti logam yang masuk ke kerang,
kalau betul-betul berjalan indah, dilampaui rasa itu, nanti jadi mutiara. Nah itu, jadi orang-orang begitu itu bisa mengubah logam biasa, ini ya, ini mengubah mampu meraih keuntungan dari kerugian-kerugian. Bagi manusia sempurna, tanah di tangannya berubah menjadi emas. Itu kalau di cerita Jawa, di tasawuf Jawa itu ada kisahnya. Kisah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu kan dulu kan berandal Lokajaya ya. Beliau kan waktu muda kan namanya anak muda itu punya dalam tanda petik itu sisi gelap. Lalu beliau ketemu Sunan Bonang, Mas, di sebuah hutan gitu, mau dirampok sama Sunan Kalijaga ya. Lalu Sunan Bonang itu memegang tongkatnya. Tongkat itu kan kayu biasa. Tapi ketika melihat Sunan Kalijaga atau Beranda Lokajaya itu melihat Sunan Bonang mau direbut, kamu bawa apa? Namanya perampok ya. Mau nyawa apa harta? Wah. Terus Sunan Bonang bilang, aku nggak punya apa-apa, aku hanya punya tongkat. Tiba-tiba tongkat itu tampak di mata Beranda Lokajaya atau Sunan Kalijaga itu kayak emas. Direbut emas itu, tapi ketika pindah tangannya dia jadi kayu biasa. Ketika dipegang Sunan Bonang jadi emas. Ketika dipegang Beranda Lokajaya jadi kayu. Itu jangan dimaknani cerita syariat ya. Jangan dimaknani cerita gitu, nanti jadi lucu. Misalnya kalau di kisah kewalian Wali Songo, itu kan Sunan Kalijaga kan berada di pinggir kali ya, menjaga kali sampai sampai jenggotnya ini sampai dia lumutan ya. Itu jangan dimaknani secara fisik, berarti ora salat kan ngono itu. Nanti berarti kan ora salat selama bertahun-tahun, nanti jangan dimaknani gitu. Nah kita itu sering terjebak itu memaknani material, padahal itu cerita-cerita simbol gitu. Itu cerita-cerita simbolik bahwa menuju Allah itu harus harus mengikuti syariat-syariat yang kadang-kadang memang tidak mengenakan, ya. Yang kadang-kadang tidak mengenakan gitu ya. Jadi itu cerita simbolik, Mas Wan. Ya, cerita simbolik. Di tangan orang soleh ya kayu biasa jadi emas. Di tangan orang biasa atau bahkan yang masih mentah tadi ya kayu biasa ya tetap kayu. Bahkan bukan kayu, bahkan bisa jadi racun itu. Ya. Karena Tuhan telah menerima orang itu, tangannya dalam setiap perbuatannya adalah tangan ilahi. Itu luar biasa. Itu sesuai hadis, Mas. Kalau aku sudah mencintai hambaku, aku akan jadi tangannya, aku akan jadi kakinya, aku akan jadi matanya, aku akan jadi telinganya. Sehingga ketika semua itu kita sadari sebagai ekspresi dari hukum-hukum keilahian, indah. Nah, jadi coba ya, ini kalau dari sisi terapeutiknya, Mas. Ya. Kalau dari sisi terapeutiknya, nanti sebenarnya kan kita bisa membuat semacam prosedur bagaimana cara kita menghayati hal-hal semacam ini, terutama menghayati ini. Karena Tuhan telah menerima orang itu, tangannya dalam setiap perbuatan adalah tangan ilahi. Mas Fatih kalau pas misalnya sholat lah. Sholat kan tangannya gerak. Allahu Akbar. Mas Fatih bisa menyadari nggak bahwa yang menggerakkan itu Allah? Nah itu. Ketika Mas Fatih saya begini ini, membaca buku atau khususnya misalnya membaca Al-Quran. Khususnya ya membaca Al-Quran. Mas Fatih bisa merasakan nggak bahwa kemampuan mata ini melihat huruf-huruf yang ada di dalam mushaf itu, sebenarnya yang menggerakkan mata itu, yang memfungsikan mata itu, ya Allah saja. Ketika Mas Fatih berjalan, bekerja, nanti kan protap atau prosedur seperti ini bukan hanya dilakukan saat ibadah formal, pada saat kehidupan sehari-hari begitu. Mas Fatih misalnya mau ke klinik ya, mau sana naik motor, waktu berjalan ngegas motor, mau gerakkan, Mas Fatih bisa merasakan bahwa ini digerakkan Allah. Nah, bisa latihan riyadhah. Ini yang menggerakkan itu Allah. Kan sebenarnya yang menggerakkan kan mesti Allah. Cuma yang beda kan kalau orang masih mentah ya gak kerasa, gak merasa bahwa yang digerakkan Allah. Bagi mereka yang matang ya tahu betul ya bahwa yang menggerakkan itu Allah.
Mas Fatih pas melakukan bekam, melakukan bekam ya. Ini kan bekam itu kan atau bekerja secara umum itu kan tampaknya nggak ibadah, tampak lahiriah. Jadi ibadah ketika dibakar oleh niat suci. Nah itu baru jadi ibadah. Mas Fatih kan, oh saya melakukan pekerjaan biar bisa bayar UKT, biar ya mungkin biar tidak memberatkan orang tua dan sebagainya ya. Ketika Mas Fatih menggerakkan alat bekam, bisa tidak Mas Fatih merasakan bahwa yang menggerakkan itu Allah? Nah, nanti mau tidur juga begitu. Nah, orang kalau latihan begitu riyadhah, nanti bisa dibuat riyadhahnya ya, Mas Fatih ya. Riyadhahnya seperti itu, setiap hari merasa. Sebenarnya itu kalau istilah merasa sebenarnya kurang tepat, Mas Fatih. Karena sebenarnya nggak merasa, ya memang gitu kan. Kalau saya bertanya, kita bisa di sini ini, itu yang gerakkan Allah apa enggak? Ya iya kan? Iya. Jadi kalau merasa kan sebenarnya tidak kan, lalu baru merasa. Maksud saya sebenarnya bukan merasa, tetapi memang digerakkan Allah. Bisa tidak kita menyadari, nah misalnya nih, nanti kalau tangan saya begini ini, misalnya tangan saya begini ini, loh ini yang gerakin siapa? Loh kan saya nggak sadar tadi loh Mas. Saya kan nggak sadar ya. Ya saya gini-gini nggak sadar. Nah, berarti yang menggerakkan kan bukan aku. Aku secara otomatis ya, manual gitu ya. Ya, ini kan, ya betul. Jadi yang menggerakkan ini kan sesuatu yang nggak kita sadari. Yang nggak kita sadari itulah ruh, itulah. Nanti ruh itu dari mana ya? Dari Allah ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah sebenarnya. Dan kepadanya kita kembali. Nanti riyadhahnya begitu. Jadi kalau kita membaca kayak gini, misalnya tadi membaca wahai dirimu ada Namrud dan lain sebagainya, lalu sampai tangan manusia yang lemah adalah tangan setan dan iblis terpenjara di dalam taklif dan makar setan. Padahal aslinya kan yang di 1610. Karena Tuhan telah menerima orang itu, tangannya dalam setiap perbuatan ada tangan ilahi. Terus banyak orang yang masih mentah, yang hatinya masih mentah, dia nggak merasa. Jadi dia merasa yang menggerakkan itu dirinya. Maka itu menjadi gerakan ketika orang merasa bahwa yang menggerakkan adalah aku, dia terkungkung di dalam dunia dualitas. Ketika terkungkung dalam dunia dualitas, munculnya adalah gagal, berhasil, banyak, sedikit. Kalau sudah begitu, emosinya muncul. Kalau berhasil, positif emosinya. Kalau nggak berhasil, emosinya negatif. Nah, akan terjadi peperangan ini terus. Negatif dan positif ini akan selalu perang. Itulah alamiahnya atau naturalnya ego. Ego naturalnya begitu. Hanya mereka yang matang, ya hanya mereka yang tidak mentah ya, yang sudah matang, yang melampaui ego, melampaui dualitas. Ketika seperti itu kan Mas, ya itu dia menyadari betul bahwa gerak-geraknya itu dari Allah. Cintanya dia kepada Allah. Cintanya kepada Allah. Nah kalau sudah begitu, ya itu dualitas terlampaui, ya matang gitu. Kalau yang belum matang ya masih bergulak-gulak. Jadi kan kalau ta'alif itu ya kita memandang ibadah lah, ibadah sebuah kewajiban kita yang harus dilepas. Itu kan ta'alif ya. Ya itu ibadah ngempet. Ya misal sholat itu wajib, jadi kita melakukan sholat untuk melepas kewajiban, untuk menunaikan kewajiban. Itu ta'alif ya. Tapi gitu ya nggak apa-apa, maksudnya secara syariat kan betul. Iya betul. Cuman kalau kita ingin menuju ke kematangan, kita harus melampaui itu, melepas bahwa itu sebuah kewajiban. Dan itu adalah sebuah rasa cinta kita kepada Allah. Kan gitu. Ya maka sebenarnya kan begini, kalau ta'alif itu kan itu tadi ibadahnya mau ngempet Mas. Ngempet itu maksudnya dia sebenarnya takut. Kan takut. Ya takut nanti kalau aku nggak sholat nanti ibadahku rezekiku kurang. Aku dapat dosa. Nanti saya dapat dosa. Itu kan ibadah yang muncul dari emosi yang ada di dalam dirinya. Makanya saya sebut ibadah ngempet. Ibadah ngempet. Sehingga ketika itu cirinya apa? Ibadah rasanya ya berat. Yalah, contohnya gampang lah. Mas Fatih kalau misalnya saya suruh, Mas Fatih tolong ya ke kampus ambil ini ketinggalan. Nah karena saya gurunya, Mas Fatih kan yo ngempet kan. Nah, aslinya kan mau. Tapi Mas Fatih kan mau karena itu taklif ya. Mas Fatih kan kewajiban.
wong murid dikongkon gurune gelem kan gitu ya. Kan itu taklif ya, kayak wong kowe iku wong Islam kon salat ya kudu gelem kan gitu ya. Nah, tetapi coba kalau Mas Fatih tiba-tiba ditelepon seseorang yang sangat dicintai. Sama jaraknya, sama-sama di kampus itu. Tadi kan sama Mas Fatih ambilin ya, di kampus saya ada yang ketinggalan. Mas Fatih ke sana ya, ke kampus. Misalnya sana habis ngambil terus ditelepon. Nah, terus malah pacar misalnya. Nah, misalnya telepon ke kasihnya. Di kampus. Dijemput di kampus. Wah, kesananya beda banget Mas rasanya. Ya betul ya. Tadi waktu menjalankan tugas dari saya ke kampusnya ya berat atau sambil gedumul hati nih. Alah, enggak tak ketinggalan nih. Panas-panas. Nah, panas-panas. Lah, yang kedua ketika yang nelpon kekasihnya, iya rasanya, padahal sama loh Mas. Padahal sama-sama di kampus itu. Dari sini ke kampus ya jaraknya sama, bensinnya sing metu ya podo, panasnya ya podo, mungkin lebih panas ya. Tapi siang soalnya. Lebih siang. Kowe iku sesuk balenine ping 3 gelem. Iya kan? Besok kan jemput lagi ya Mas, saya dijemput sekarang jam segini. Oh iya. Wah, hatinya, semakin sering jemput semakin seneng. Nah, itu berarti ngibadahe bukan taklif. Bedanya kan ada loh. Bedanya jauh banget ya. Ya kalau yang pertama Mas Fatih dari sini ke sana, misalnya perjalanan dari sini ke kampus berapa? 20 menit ya? 20 menit lah. Nah, 20 menit dalam penderitaan Mas Fatih. waktu yang nyuruh saya. Tapi kalau yang nyuruh kekasihnya 20 menit dalam surga. Iya kan? Ya 20 menit dalam surga. Kalau ini 20 menit dalam neraka. Jadi itu kalau orang ngibadahi karena itu. Tetapi itu makanya dari awal saya bilang begitu itu karena saya berhati-hati betul ketika menjelaskan hal-hal kayak gini Mas. Mulai dari awal kan saya cerita, jangan membenci diri kalau masih di situ. Jangan ngelak-ngelak, waduh, terus nanti akhirnya marah. Akhirnya itu saya kok belum bisa ya. Itu aslinya jebakan setan Mas. Aslinya. Sakjane kita itu suruh naik tingkat, tetapi biar kita gagal kita disuruh membenci diri. Biar kita gagal. Ya sudah, kalau memang belum bisa masih taklif gitu, ya nggak apa-apa. Kan lumayan daripada nggak mau ya. Coba, tak suruh nggak mau gitu. Mas Fatih tolong ya ambilin, Mas Fatih ngeyel. Nah, kan malah dapat dosa. Malah berdosa kan? Oh iya kan. Nah, daripada nggak apa-apa ngempet gitu, nggak apa-apa beribadah taklif itu nggak apa-apa. Memang kita disebut mukallaf kan? Iya. Dan orang itu kita ini kan disebut mukallaf yang tertaklif, nggak masalah. Tetapi mintalah kepada Allah hidayah agar kita melampaui taklif itu. Mintalah. Kalau masih di situ nggak apa-apa, jangan menyalahkan diri. Tapi mintalah, masa nongkono terus gitu loh. Misalnya kalau bocah kelas 1 SD, masa kepengin kelas 1 terus kan ya ora. Tapi kelas 1 SD kan ya ora salah, teman. Ya nggak salah. Enggak salah. Ya memang dia di sekolah gitu kok. Ngapain dibenci? Ngapain? Aku kok kelas 1, saya kok kelas 1. Ya nggak apa-apa, memang belum wayahe gitu. Makanya sekali lagi ini loh Mas Fatih, mungkin teman-teman ini agak kenapa Pak Mustawir kok ceritanya gitu diulang-ulang ya? Saya kan praktisi ya. Praktisi apa artinya banyak orang konsultasi lah. Ya praktisi kesehatan mental, kesehatan fisik ya. Kan sering ada banyak anak-anak muda Mas Fatih, saking kepinginnya dadi apik malah stres. Kan banyak. Mas Fatih sering lihat lah ya. Ya. Kan banyak anak-anak muda yang ya bukan anak muda sih, orang-orang tua yang dia menginginkan derajat spiritual. Wah, menginginkan derajat spiritual malah depresi. Karena itu tadi, karena dia tidak mau menerima keadaannya, tapi marah dan pengennya ndang cepet. Makanya saya disclaimer itu bolak-balik. Karena Mas Fatih, kita ngomong kayak gini, ngomong hakikat. Ini kan kita ngaji hakikat ya. Ngaji hakikat. Kalau nggak hati-hati bisa jadi sumber penyakit loh Mas. Memang karena bisa. Mungkin mikirnya kita menuju derajat spiritual untuk sebuah kebutuhan lain, sebuah ketenangan. Oh iya. Terus yang dengerin saking pingine malah depresi. Mau saking pingine. Nah, makanya terima saja di level manapun kita, itulah takdir Allah juga. Maka terima. Nggak perlu lalu saya harus segera mateng. Wah nanti repot lagi ya, nyun sewu, ada yang udah semua saya tinggalkan. Yang di kampus sekolah saya tinggalkan, pekerjaan saya tinggalkan, saya penting kedamaian batin ya gara-gara dengerin kita. Jangan sampai teman-teman. Jangan sampai. Padahal riadohnya ya lewat sekolah kan gitu. Makanya tadi kan saya cerita menuju kepada kematangan itu bukan suatu hal yang lalu kamu meninggalkan dunia loh. Apa kegiatanmu, kewajibanmu sehari-hari itulah riadohmu.
kamu jadi apa sih sekarang? Jadi mahasiswa kayak Mas Fatih. Yuk, jadi mahasiswa itulah perjalanan menuju kematangan itu. Oh, repotin banyak tugas, ya toh? Iya. Oh, lalu disadari, oh ternyata aku ini kuliah itu nggak boleh kertas. Kan gue mau kertas loh Mas. Iya. Nah, Yang ngeprint tugas terus toh. Iya, yang print tugas sama ijazah nanti itu maksudku. Iya, ijazah. Nah, kan kertas tuh itu. Iya. Nah, ya diakui aja. Nggak usah membenci diri. Nah, jadi Mas Fatih kuliah itu ya ibadah. Nanti mungkin teman-teman masih bekerja, ya bekerja itu ya ibadah. Caranya mencari kematangan ya lewat pekerjaan itu. Kitabnya, kasusnya. Ya kalau belajar kan ada studi kasus tuh Mas. Iya. Studi kasusnya ya itu daya hidupmu sendiri. Jadi jangan tinggalkan gitu maksudku. Jangan sampai nanti dengerin tasawuf Indonesia malah jadi anaknya nggak mau sekolah. Waduh, itu kan ya itu istilahnya gini. Egoistik lagi kalau kayak gitu. Itu namanya ego lagi. Pak Musamar kok bisa cerita kayak gitu, itu kasus saya dulu soalnya. Kan rasanya begitu. Nah, itu ya Mas Fatih ya. Jadi saya mohon betul semoga kita diberi kematangan hati. Kematangan hati itu cirinya apa tadi? Bahkan barang-barang buruk sekalipun bisa menjadi sangat berharga. Ya. Bahkan kesakitan seperti kerang yang kemasukan logam bisa jadi mutiara. Bahkan yang paling puncaknya, bahkan setiap gerakmu sebenarnya, setiap yang terjadi sebenarnya digerakkan oleh Allah. Nah itu, maka mari riyadhah ya, riyadhahnya tidak riyadhah harus ketemu, harus begini, riyadhahnya dalam hidup kita sehari-hari. Dalam hidup kita, kalau para ibu ya lewat ngerawat anak-anaknya, lewat dinamika ekonomi kehidupan yang naik turun, ya lewat hal-hal kenyataan hidup kita itu. Ya semoga terus kita jadi matang. Ya gitu ya. Nah mungkin cukup sekian teman-teman Sufi ya. 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 Ya jika kita ingin menuju kematangan kita harus apa? Terus menerima kementahan kita dulu. Kita melampauinya dalam penerimaan ke dalam fanaan tadi. Dan kita akan menuju kematangan. Dan cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.